Tetap peka akan panggilan Tuhan. Refleksi pagi 637. Tuhan Allah telah berbuat baik terhadap bangsa Israel, tetapi mereka mengecewakan Tuhan. Bagaimana ungkapan kekecewaan Tuhan? Ini ungkapannya di Hosea 11 ayat 1 dan 2. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara-saudara, Tuhan Allah telah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka yang dipilih Allah. Tapi sayangnya, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Makin dipanggil, mereka malah makin menjauh dengan menyembah berhala dan bertindak jahat. Saudara-saudara, seperti halnya Allah telah memanggil umat Israel untuk menjadi umat pilihannya, Allah juga telah memanggil kita sebagai umat percaya di Indonesia untuk menjadi saksi Tuhan yang setia. Ini hanya bisa terjadi karena karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Sayangnya, seringkali kita menyia-nyiakan dan menganggap sepele anugerah penebusan Allah ini. Bukannya telinga rohani kita makin peka akan panggilannya, seringkali malah kita makin hidup bebal dengan mengikuti kemauan dunia di sekitar kita. Kalau sekitar kita gelap, kita menjadi gelap juga, bahkan kita menjadi sponsor dari kegelapan itu. Bila demikian, inilah saatnya untuk kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan untuk menjadi saksinya yang setia. Tetap mengikut Tuhan. Refleksi pagi 638. Bagaimana ungkapan kesedihan hati Tuhan melihat bangsa Israel yang melupakan Allahnya? Mari lihat Hosea 11 ayat 3 dan 4. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf. Bahkan aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara-saudara, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat Israel dengan segala tindakannya yang agung dan besar. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa syukur bangsa Israel, dan mereka bahkan malah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, sadarkah kita kalau Tuhan telah banyak melimpahkan anugerahnya bagi kita umatnya? Apakah umat Tuhan sudah tidak peduli dan melupakan perbuatan Tuhan bagi dirinya? Apakah daya tarik dunia telah begitu memikat hati sehingga umat Tuhan perlahan-lahan larut dan hanyut mengikutinya? Apakah hati kita sudah begitu keras sehingga kita melupakan begitu saja anugerah Tuhan? Ini semua haruslah kita renungkan bersama. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai umat Tuhan di Indonesia masih hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya? Marilah kita selalu menyadari bahwa Tuhan telah begitu mengasihi kita dan memperhatikan kita. Janganlah kita malah meninggalkannya.
hidup senantiasa di dalam pertobatan. Refleksi pagi 639. Apa yang terjadi bila bangsa Israel menolak untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan? Hosea 11 ayat 5 dan 6 menjelaskannya. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Saudara-saudara, walaupun Tuhan telah menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, tetapi bila umat pilihan Tuhan itu malah meninggalkan Tuhan dan tidak mau bertobat, maka sudah selayaknya lah mereka dihukum Tuhan. Bangsa Israel akan dihancurkan dan dibuang ke tanah perbudakan di Asyur. Saudara-saudara, Tuhan di dalam kasih-Nya telah melimpahkan segala berkat kepada umat-Nya, tetapi di dalam keadilan dan kekudusan-Nya, Tuhan pasti tidak berkenan terhadap segala perbuatan dosa. Meskipun umat Tuhan telah menaruh iman percaya pada Kristus, umat Tuhan di dalam kesehari-harian hidup tentu masih juga jatuh dalam perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itulah, hidup kekristenan kita adalah suatu kehidupan yang selalu diperbaharui melalui pertobatan setiap hari. Pengakuan dosa seperti yang diungkapkan di 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah modal orang percaya untuk menjalani dan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita hidup senantiasa dalam pertobatan. Selalu meninggikan nama Tuhan. Refleksi pagi 640. Apa gambaran Tuhan tentang umat Israel, bangsa pilihannya yang telah memberontak terhadap Tuhan? Tuhan mengungkapkannya di Hosea 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Saudara-saudara, ada 3 ciri yang disebutkan Tuhan tentang umat Israel, yaitu betah dalam membelakangi Tuhan, suka memanggil kepada Baal, serta berhenti meninggikan nama Tuhan. Ketiga ciri ini menunjukkan betapa bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Bila nama Tuhan sudah tidak ditinggikan dan umat Tuhan sudah tidak betah lagi dalam menghadap Tuhan, maka tidak heranlah bila segala perbuatan keji dan jahat dilakukan mereka. Saudara-saudara, apakah kita sebagai umat Tuhan di Indonesia masih merasa betah untuk selalu berada di hadirat Tuhan dan masih senantiasa meninggikan namanya? Apakah kita juga masih selalu memanggil nama Tuhan dalam doa-doa kita? Kalau memang kita menjawab ya atas pertanyaan tersebut, apakah kita sebenarnya melakukan itu semua semata-mata sebagai ritual Kristen saja? Ataukah kita melakukannya dengan tulus dari lubuk hati kita yang terdalam? Marilah kita mawas diri dan memeriksa hati kita. Apakah hati kita tidak serong dan tetap berpaut pada Tuhan? Marilah kita belajar untuk mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita hanya kepada apa yang diinginkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dapat selalu ditinggikan. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan menyelamatkan.
Refleksi pagi 641. Walaupun bangsa Israel telah berdosa dan patut dihukum, tetapi Tuhan Allah yang Maha Kasih tetap menaruh belas kasihan yang besar kepada umat pilihannya. Coba lihat apa yang diungkapkan Tuhan di Hosea 11 ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Saudara-saudara, Atma dan Zeboim adalah dua kota yang ikut dihancurkan bersama Sodom dan Gomora di Ulangan 29 ayat 23. Walaupun di dalam keadilannya Allah pasti menghukum kejahatan bangsa Israel, tetapi di dalam belas kasihannya Allah tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih. Di dalam keadilannya Allah pasti menghukum dosa manusia. Meskipun demikian, di dalam kasih dan belas kasihannya, Allah berkehendak untuk menyelamatkan umatnya. Bagaimana mungkin Allah menghukum tetapi juga menyelamatkan? Bukankah itu mustahil? Tidak mustahil bagi Allah. Itulah sebabnya Allah harus turun tangan. Di dalam kasih-Nya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang demi keadilan Allah harus menderita sampai mati untuk menanggung hukuman bagi manusia yang berdosa. Melalui salib Kristus, dosa tetap dihukum, tetapi bagi yang percaya Kristus ada jalan keselamatan. Luar biasa, bukan? Hidup dalam anugerah pengampunan Allah. Refleksi pagi 642. Walaupun Allah murka atas segala kejahatan bangsa Israel, tetapi Allah yang Maha Agung itu juga penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan, seperti yang terungkap di Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara-saudara, dalam keagungannya, walaupun Tuhan menghukum, Tuhan tetap melimpahkan anugerah pengampunannya, sehingga bangsa Israel tidak kemudian dihancurkan secara total. Belas kasihan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dialah Allah yang Maha Kudus yang penuh kasih. Saudara-saudara, di sepanjang segala abad dan tempat, anugerah pengampunan Allah dalam Yesus Kristus teruslah menopang sehingga gereja Tuhan dapat terus berdiri sampai saat ini. Walaupun gereja sering juga menyeleweng dari jalannya, anugerah pengampunannya selalu tersedia dengan limpahnya. Dengan adanya konflik, intrik, dengki, amarah, cekcok, manipulasi, serta berbagai hal jahat lainnya yang terjadi di dalam gereja Tuhan, memang umat Tuhan patutlah dimurkai. Hanya karena belas kasihan Tuhanlah gereja Tuhan dapat terus ada. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam anugerah pengampunan Allah. Janganlah kita sekali-kali menolaknya, karena hanya melalui dasar itulah kita dapat berkenan di mata Allah.
Peka mendengar panggilan Tuhan. Refleksi pagi 643. Walaupun Tuhan menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan tetap memberikan pengharapan seperti terungkap di nubuat Nabi Hosea di Hosea 11 ayat 10 dan 11. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dari berbagai penjuru, suatu saat kelak, umat Tuhan akan mendengarkan panggilan Tuhan dan akan datang kembali kepadanya. Anugerah Allah akan dicurahkan kembali dengan limpahnya atas umatnya. Saudara-saudara, nubuat Nabi Hosea ini telah digenapi dalam Yesus Kristus, Sang Singa dari Yehuda, yang telah berfirman untuk memanggil semua orang yang letih lesu dan berbeban berat di seluruh penjuru dunia dari segala tempat dan abad untuk datang kepadanya. Kristus akan memberikan anugerah kelegaan besar bagi mereka yang mendengarkan panggilannya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka kelegaan yang diberikannya itu adalah kelegaan sejati yang tidak bisa didapatkan dari dunia. Masalahnya, di tengah hiruk-pikuk permasalahan serta kesibukan dunia, masihkah umat Tuhan mendengarkan panggilan Kristus untuk selalu datang kepadanya? Oleh sebab itu, marilah kita peka akan suara Tuhan senantiasa.